As-Sajdah, surat yang memang menjadi kojo ya buat Rasulullah SAW. Beliau membaca surat As-Sajdah ini selalu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis dikatakan beliau tidak akan tidur sampai beliau membacakan dua surat, yaitu surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Dan surat Al-Mulk dan As-Sajdah ini adalah surat yang selalu dibaca. Jadi kalau kita menghafalkannya, insya Allah kita akan paling tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, mungkin saya buat host, tolong saya dijadikan co-host ya, supaya saya bisa share materinya. Yang di-share Hani, yang jadi co-host tuh Hani. Oke, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan, memberikan kita banyak kemudahan, memberikan banyak kelapangan kepada kita, memberikan banyak rezeki kepada kita di saat-saat di mana orang susah, banyak yang mengalami kesusahan dalam masa Covid ini, tapi Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kemudahan-kemudahan, dan semoga ya buat orang mukmin selalu begitu. Selalu ada jalan untuk dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena Allah itu Al-Yasir, Allah Maha memudahkan, maka apapun yang kelihatannya sulit di mata manusia, apabila kita mempunyai keimanan dan kita tergolong orang-orang yang mukmin, maka insya Allah kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Oh iya, maaf, salah. Suaranya nggak jelas ya? Jelas. Enggak, ini harusnya pakai ini. Bentar ya. Dari Ibu Arfa. Belum dibukaan mute-nya. Oh ya, betul. Oke, jadi sekarang lebih jelas ya kelihatannya ya. Ya, lebih ya jelas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita mulai dengan saya mulai memakai slide ya untuk bisa supaya teman-teman ini lebih mudah untuk memahami apa yang ingin saya sampaikan, dan supaya kita nanti teteh-teteh mungkin ada rekamannya ya, kalau misalnya apa di rumah ada yang dibawa ke rumah, yaitu salah satunya adalah materi tafsir ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ayat 10. Ayat 10 dimulai dengan perkataan dari orang-orang yang kafir. Mereka itu berkata, waqalu aida dolalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Jadi coba saya lihat di sini page down. Oke. Nah, ini ada terjemahannya. Jadi kita coba
belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya supaya makin pinter. Wa dan qalu, mereka berkata, yaitu kaum musyrikin Mekah, mereka berkata, apakah ida ketika dolalna fil ard. Kalau dolalna itu artinya itu adalah hilang, bisa asal mulai sesat ya, sesat, tersesat, tapi juga mempunyai arti hilang atau musnah. Jadi di sini mereka berkata aida dolalna, kalau kita sudah hilang, jadi sudah tidak ada lagi diri saya lagi, artinya mati. Fil ard, di muka bumi ini. Jadi kalau sudah tidak ada saya lagi di muka bumi ini, inna lafi, apakah inna, sesungguhnya lafi sungguh ya, kita fi di dalam khalqin, di dalam satu penciptaan jadid yang baru. Jadi khalqin itu artinya asal katanya dari kholako. Kholako artinya menciptakan, khalqin adalah penciptaan. Jadi mereka berkata, kalau kita ini udah mati, kita sudah jadi tanah ya, sudah tidak ada lagi bentuknya, sudah tidak berkeliaran di muka bumi, yang namanya juga bisa jadi sudah tidak ada lagi. Kan banyak ya orang-orang yang kita udah nggak tahu nama orang yang dulu-dulu itu siapa sih gitu, bahkan mungkin nama dari ayahnya, nenek atau kakek kita juga tidak tahu kan. Jadi ketika banyak sekali nama-nama itu yang dulu terkenal jalan-jalan di muka bumi, tapi ada saatnya manusia itu tidak ada lagi. Maka mereka berkata, aida dolalna fil ardi inna fi khalqin jadid. Kalau kita ini sudah nggak ada, kemudian kita nanti ada penciptaan yang baru. Jadi itu artinya baru. Apakah kita akan jadi manusia baru? Maka bal, tidak, bal ini artinya membantah dari kata kalimat yang pertama tadi. Bal, tidak demikian. Siapa yang membantah? Yang membantah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya adalah percakapan antara Allah dengan hamba-hambanya. Jadi Al-Quran itu mempunyai bahasa saya. Saya itu adalah aku atau Allah. Dan untuk kamu yaitu ya tergantung siapa yang dituju dalam ayatnya. Ya, jadi di sini yang berkata itu adalah Allah. Jadi Masya Allah kita itu orang-orang, kita tuh beruntung kalau kita tuh mau membaca Al-Quran, mau membahas Al-Quran. Itu kita sebetulnya beruntung sekali. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan firman Allah, kita membaca kalimat-kalimat Allah, kita bercakap-cakap dengan Allah, kita ini melakukan kontak dengan Allah gitu. Dan itu sarananya itu adalah Al-Quran. Karena itulah banyak ayat-ayat yang dalam Al-Quran di awal-awal surat yang langsung ya memberikan prolognya itu tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu Masya Allah itu adalah jalan yang harus yang salah satu jalan yang pasti ya, yang pasti tepat, yang al-haq bal huwal haqqu mir rabbik. Jadi kebenaran yang paling benar. Jadi kalau kita lewat situ insya Allah kita sampai. Ya tentu saja dalam kurung harus juga dengan diiringi dengan tidak boleh melanggar daripada apa yang dalam Al-Quran ya. Ada juga penghafal Quran tapi naudzubillah min dzalik yang kemudian ya melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi maksud saya tuh kalau nafsu manusia itu digiring dan kemudian jalannya menuju Quran, maka insya Allah kita akan menemukan jalan yang benar karena itu adalah bal huwal haqqu mir rabbik. Seperti disebutkan dalam ayat 3 surat As-Sajdah. Kemudian Allah berfirman, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bal, tidak, bahkan mereka itu orang-orang yang berkata idza dolalna fil ardi innala fi khalqin jadid itu, mereka itu hum bi dengan liqa'i rabbihim, dengan pertemuan
dengan Tuhannya itu kafirun. Mereka mengingkarinya. Ya. Jadi di sini itu sebetulnya yang diingkari oleh orang-orang kafir ini dalam ayat ini adalah yang pertama, mereka itu menafikan tentang kebangkitan diri mereka. Kebangkitan manusia, hari berbangkit itu buat mereka mustahil. Tidak mungkin. Itu. Tetapi yang kedua, mereka juga selain mengingkari tentang hari berbangkit, mereka mengingkari juga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan dengan Allah itu sebetulnya menjadi satu target atau tujuan yang Allah ingin kita mendapatkannya, yaitu bertemu dengan Allah. Karena nanti di akhirat nanti yang salah satu nikmat yang paling ultimate, yang paling tinggi itu adalah nikmat melihat wajhullah, yaitu melihat wajah Allah. Dan nanti di sana itu berbeda-beda, ada orang yang setiap beda-beda, yang setiap saat bisa melihat wajah Allah, ada yang sehari sekali melihat wajah Allah, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, dan ada juga yang hanya sekali dia di akhirat, di surga, dan dia hanya sekali melihat Allah, wajhullah. Ya semoga kita menjadi orang-orang yang nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah langsung, ya. Karena Allah itu adalah tujuan hidup kita, yang zat yang paling baik kepada kita, yang memberikan semuanya dalam hidup ini, dan kita akan bertemu dengan Dia yang telah memelihara kita selama ini. Karena jadi pertemuan dengan Allah itu adalah sesuatu yang ultimate dan sesuatu yang sangat berharga, dan itu nanti akan merupakan kenikmatan yang tertinggi di surga, yaitu adalah dengan melihat wajah Allah. Nah, ini orang-orang kafir ini mereka tidak peduli dengan itu, ya. Mereka masa sih kita udah mati tapi manusia mati kemudian hidup lagi gitu, ya. Terus ketemu sama Tuhan, Tuhan tuh siapa? Benar mau ketemu sama Tuhan gitu. Mereka nggak kenal siapa Tuhan. Baik, selanjutnya. Sebentar, saya cek dulu. Ini saya yang terakhir atau bukan? Kayaknya bukan yang terakhir. Slide-nya. Sebentar, saya stop share-nya dulu ya. Itu bukan yang paling akhir. Jadi saya harus balik lagi. Mohon maaf, lahir batin. Ini semuanya sedang berproses ya. Teteh-teteh, ibu-ibu, kita berproses untuk bisa melakukan semuanya ini semua. Silakan Teh Tini mungkin dibaca sambil murojaah dulu ayat 10 sambil saya men-share yang terbaru. Oke? Mungkin dibacakan gitu ya, 10 sampai 12. Atau diulang-ulang aja. 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا
أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin. Udah ada ya share-nya ya, mungkin lebih terang. Oke, selanjutnya, jadi mereka ini adalah orang, kita berbicara tentang orang kafir. Ya, orang kafir itu apa sih orang kafir itu? Kafir itu adalah asal katanya dari kata kafaro. Kalau bahasa Inggris itu covered, jadi menutupi, tertutup gitu ya. Jadi orang-orang yang kafir itu adalah orang yang tertutup atau menutupi dirinya dari melihat apa-apa yang ada di depan matanya gitu. Jadi pakai ya kayak gini, ya itu namanya kafir ya. Jadi dia kalau dalam konteks agama yang disebut dengan kafir itu adalah orang yang mengingkari tentang Allah, orang yang mengingkari tentang hari kiamat dan mengingkari apa-apa yang ada di dalam rukun iman, yaitu mengingkari tentang Rasulnya, mengingkari tentang mengingkari tentang Rasul, tentang Al-Quran mengenai kodok dan kodar ya, itulah yang disebut dengan orang kafir ya. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup dari melihat itu semua. Kemudian kita lihat lagi di sini dalam ayat, maaf ya, dalam ayat yang selanjutnya, ayat, oke, sebentar. Masya Allah. Oke. Jadi kalau di dalam maaf. Kita ini kalau kita lihat sekarang apa yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 37 ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bahwa apabila kita ingin mengetahui makna dari satu ayat, maka kita perlu melihat ayat lain ya. Bagaimana ayat lain itu mengungkapkan tentang hal yang sedang kita bicarakan. Ini kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bima ba'usin. Mereka berkata bahwa sesungguhnya hiya ya, kehidupan itu illa tidak lain adalah kecuali hayatuna, kehidupan kita yang di dunia ini saja, namutu dan kemudian mati, kita mati, wanahya dan kehidupan mati, wanahya wanahnu bimu'adzabin, dan kita itu tidak akan dibangkitkan lagi. Jadi itu keyakinan banyak di antara orang-orang yang di luar sana ya, orang ini kalau menurut saya ini orang yang ateis ya. Jadi kalau yang orang-orang yang agama-agama samawi itu mereka masih meyakini adanya Allah. Nah kalau ini yang kafir ini adalah orang kafir, karena memang di sini yang di asbabun nuzulnya ini adalah terkait dengan orang musyrik Mekah. Jadi kaum kafirin itu mereka berpikir bahwa manusia itu tidak ada bedanya dengan yang lain-lain ya, dan ketika mereka itu kemudian
dibangkitkan gitu ya. Mereka tidak bisa memahami bagaimana orang yang sudah menjadi nothing, tidak ada sesuatu apapun, kemudian dia bisa bangkit gitu. Jadi mereka mengatakan itu tidak mungkin. Nah, itulah disebut dengan keimanan ya. Jadi keimanan itu adalah ketika kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera kita, itulah keimanan. Makanya kita diberikan oleh Allah, diberikan akal pikiran dan juga hati dan juga keimanan itu supaya kita bisa memahami, kehidupan ini, karena kehidupan ini hanya bisa difahami dengan akal pikiran dan juga iman. Kalau kita nggak pakai keimanan, kita akan sulit memahami hidup ini secara keseluruhan. Ini dalam surat Al-Mu'minun sama, mereka memang mereka berulang kali mengatakan bahwa nggak mungkin manusia itu akan hidup lagi. Nah, kemudian di dalam surat yang lain disebutkan, dalam surat Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar disebutkan bahwa ayat 42 dikatakan bahwa Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu, ini tentang cerita bagaimana manusia ketika tidur, ya. Bahwa Allah itu ketika tidur Allah memegang nyawa, ya. Jadi ya, kalau ketika mati, ya Allah memegang nyawa pada saat kematiannya. Jadi kalau orang sudah mati, maka ruhnya itu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dia itu tidur, itu juga dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fayumsikul lati qada alaihal mauta bayursilul ukhra ya ila ajalim musamma. Jadi kalau Allah mengendaki, dia tahan ya ruh itu untuk orang-orang yang sudah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai yang ditentukan. Jadi ketika tidur itu ruh manusia itu ada di tangan Allah. Kalau dia masih hidup, masih punya jatah hidup, maka dia dikembalikan ruhnya kepada manusia itu untuk dia bangun lagi. Tapi kalau dia sudah waktunya dia mati, maka ruh itu ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada satu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau untuk memikirkannya. Ya, jadi di sini maka ada ahli tafsir ya Tabat-Tabai yang melihat bahwa sesungguhnya dari ayat ini beliau mengambil tadaburnya bahwa manusia itu sebenarnya tidak binasa, karena manusia itu dia mempunyai dua dua komposisi ya. Yang pertama itu adalah dirinya yang terbuat dari tanah. Jadi sisi materialnya dia, dan sisi ruhnya yang imaterial. Jadi ketika seseorang itu mati, sebetulnya nggak ada masalah. Kalau orang itu mati, maka dia itu tidak hanya ditahan saja ruhnya. Sekarang kalau kita pikirkan, sebetulnya yang menjadi jadi seseorang itu beda-beda. Apakah ruh, apakah wadahnya atau tubuhnya? Orang itu pada hakikatnya adalah wadahnya atau dalemannya, ruhnya. Yang dinilai oleh Allah itu kan ruhnya. Yang paling esensi itu adalah ruhnya. Sedangkan wadah itu hanya menjadi ya wadah saja, dan wadah itu bisa diganti oleh Allah, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengganti wadah manusia, wadah dari ruh itu. Kapan digantinya? Digantinya nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Tapi si aku atau ruh ini tetap ruh yang sama. Nanti digantikan di akhirat itu dengan wujud yang sedikit berbeda. Katanya dalam hadis disebutkan bahwa manusia nanti akan menjadi jauh lebih besar, ya, supaya dia bisa
menikmati banyak hal gitu dan juga siksanya juga menjadi lebih pedih karena dia lebih besar walau alam ya. Kemudian disebutkan juga nanti bahwa manusia di akhirat nanti akan dibangkitkan, dalam hadis disebutkan dia akan dibangkitkan dalam usia 33 tahun, yaitu usia ketika Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 33 tahun. Jadi semuanya itu akan muda. Ya. Kalau Marina masih belum 33, jadi ya nggak masalah ya. Kalau buat Bunda, iya senang kalau 33. 33 itu usia yang pas banget gitu, yang lagi sehat-sehatnya, lagi happy-happynya gitu kan ya, lagi ya senang kehidupan berkeluarga, lagi ya baru selesai kuliah, kemudian membina hidup baru, punya pekerjaan. Jadi semuanya itu akan dihidupkan di akhirat nanti dalam usia 33 tahun. Jadi semuanya akan ini ya, akan cantik-cantik ya. Ibu Eti dan Ibu Nani, kita termasuk senior. Insya Allah kita di sana muda Bu, jangan khawatir. Bun, tapi jiwanya mah seangkatan, Dak. Jiwanya seangkatan. Tetap 30-an. Betul. Iya betul. Nah coba kalau kita tanya Bu Nani ya, Bu Nani jujur aja Bu, jiwa Ibu bagaimana? Kalau saya jujur aja, saya merasa jiwa saya tidak sama saja dengan usia 17 tahun. Saya juga Bu, jiwanya masih muda rasanya, padahal umur sudah menjalan 62. Iya, tapi itu sangat wajar ya. Kenapa wajar? Karena ruh kita itu diciptakan sejak zaman azali. Sejak tubuh kita belum ada, ketika dunia juga belum Allah ciptakan, ruh kita itu udah diciptakan oleh Allah. Coba kebayang, kita ini udah pada tua sebetulnya, ruhnya udah pada tua gitu loh. Nah kemudian dimasukkan ke dalam wadah, ya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kalau menurut surat Al-Ma'arij yang kita kemarin sudah bahas, kalau umur kita itu dilihat oleh malaikat Jibril yang mempunyai kecepatan 1 hari sama dengan 50.000 tahun, maka umur kita itu hanya 2 menit. Ya, hanya 2 menit karena 1 menit itu sama dengan kurang lebih 30 sekian gitu ya. Jadi kita 60 tahun itu sekitar 2 menit. Jadi kita tuh hidup menurut malaikat Jibril, kita tuh hidup hanya 2 menit. Jadi makanya kita nggak merasa ya, ibu-ibu yang sudah senior, kita tuh nggak merasa usia kita seperti segini dengan usia kita yang ketika 17 tahun secara pemikiran banyak hal itu sama saja. Itu yang menjadikan saya berpikir ketika saya ketika saya itu masuk ke grup SMA. Jadi teman-teman waktu itu bikin grup ya. Kemudian saya masuk ke dalam grup SMA itu. Dan saya kaget ketika saya masuk ke dalam grup itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kok saya masih sama ya kayak dulu. Ya, menyadarkan saya bahwa memang 17 sampai sekarang itu pendek sekali. Dan kita tetap pribadi yang sama. Kalau yang berbeda hanya pegel-pegelnya lebih banyak, matanya udah lamur gitu ya. Makan udah nggak bisa banyak, paling itu aja yang bedanya. Tapi secara jiwa, mental kita tuh masih tetap yang dulu. Mungkin yang sudah berusia seperti saya mungkin sudah bisa memahami hal itu ya. Oke, jadi kita tuh memang oleh Allah kembali lagi ke laptop ya. Bahwa kita tuh memang hidup kita tuh memang ada 2 itu tadi ya. Nah, kemudian ketika kita mati, maka jiwanya itu ditahan oleh Allah. Dan ketika kita bangun tidur, maka jiwa itu dilepaskan lagi oleh Allah. Maka bukan satu hal yang susah bagi Allah untuk membuat yang sama. Untuk membuat diri kita, wadah casing kita yang sama di akhirat nanti. Itu sangat mudah. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ini ya anak
SMA misalnya, pertama kali belajar integral, susah banget ya belajar integral. Tapi nanti kalau udah kuliah, tingkat 1, tingkat 2, integral tuh udah mudah gitu. Kalau saya dulu pernah bekerja di pabrik pesawat, ya sebagai desainer, kalau membuat pesawat itu kan selalu ada namanya prototype. Jadi yang pertama dibuat. Nah itu yang pertama kali dibuat tuh susahnya minta ampun untuk dapat sertifikasi, untuk bisa terbang, untuk bisa mendapatkan sertifikasi kelaikan udara, itu tuh susah sekali prosesnya. Bisa 5 tahun kita menjalani itu. Ada yang 8 tahun supaya bisa mengeluarkan satu produk pesawat. Kalau pesawatnya sudah disertifikasi, sudah oke, maka kemudian ada yang disebut dengan fase serial production atau produksinya itu sudah kayak kacang goreng gitu ya. Nah, itu sudah tidak ada masalah lagi, itu sangat mudah. Makanya sebetulnya apabila Allah bisa menciptakan kita manusia sekarang ini, kalaupun Allah mau menciptakan lagi itu sangatlah mudah karena semuanya itu sudah pernah Allah lakukan dan berhasil, yaitu jadi manusia seperti kita. Oke? Selanjutnya, nah ini ada sedikit tentang kekafiran, bahwa hati-hati dengan kekafiran itu karena apabila innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mithlul ardi zahabau wala wiftada bih, ya ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima oleh Allah dari mereka seandainya mereka memberikan kayak upeti atau sogokan kepada Allah dengan emas sepenuh bumi. Apapun yang tidak akan bisa ditebus. Jadi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, tidak ada tebusan yang bisa diberikan oleh manusia untuk bisa keluar dari predikat kekafiran itu. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terbuka mata hatinya, terbuka mata batin kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran hak yang ada di depan mata kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membahas ayat yang ke-11. Kul yatawaffakum. Katakan, ya. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kul, katakanlah. Ya, ini apa artinya kata kul katakanlah? Katakanlah kepada siapa? Ini kata kul itu artinya adalah bahwa Allah menyuruh kepada seseorang, satu orang saja. Siapa satu orang itu? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, tolong katakan, kata Allah, ya, ya tawafakum, ya, sungguh kami akan mewafatkan kamu sekalian. Sungguh Allah itu akan mewafatkan manusia dengan malakul mauti, dengan malaikat maut, alladzi wukila bikum, dan mereka itulah yang akan diwakilkan untuk kamu sekalian. Jadi kamu sekalian akan menemui malaikat maut itu. Summa ila rabbikum turja'un. Summa, kemudian ila kepada rabbikum, kepada Tuhan kamu sekalian, kamu akan turja'un, dikembalikan. Ya, ini dalam slide ini ada gambar malaikat, tapi sekali lagi ini hanya sebuah ilustrasi. Bukan berarti malaikat seperti ini, ya. ini Mbak sudah pernah lihat malaikat? Enggak, belum pernah. Tapi ini sekedar ilustrasi saja, ya. Jadi hanya sekedar supaya kita bisa lebih ingat gitu. Ayat ini tuh ayat 11 Sajdah tuh bicara tentang apa gitu, tentang malaikat maut. Ya. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 61. Jadi ini setiap kali kita bahas ayat, biasanya saya akan menyertakan juga, seperti hal juga para ahli tafsir, karena saya hanya seorang penyampai, saya bukan ahli tafsir, saya hanya penyampai tafsir, ya. Jadi biasanya akan disertai dengan ayat-ayat lain yang membahas hal yang serupa, supaya apa? Pemahaman kita itu tepat.
Ya, disebutkan di sini dalam surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah. Dan dialah Allah yang Al-Qahir, dialah dia adalah penguasa yang mutlak, ya. Fauqa ibadihi, dia menguasai hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum, dan dia akan mengirimkan kepada kamu sekalian hafadhah atau malaikat-malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatsu rusulana. Hatta sampai idza, ketika jaa, datang kepada salah seorang dari kamu al mautu, kematian, maka tawaffatsu, maka mereka dimatikan oleh rusulana. Ya, rusulana jadi utusan-utusan kami. Wahum la yufarritun, dan mereka itu tidaklah lalai dengan tugas-tugas mereka. Ini jadi dalam surat Al-An'am ini yang menarik adalah bahwa kata rusulana, rasul ya. Jadi banyak sebetulnya apa sih rusulana? Mbak, itu bukannya rasul maksudnya, bukan. Jadi rosala itu artinya mengutus. Ya, rusulana itu artinya utusan. Jadi utusan Allah itu ada yang nabi-nabi kalau dan rasul dalam untuk manusia, maka tapi ada juga utusan-utusan Allah terkait dengan malaikat sebagai pembantu-pembantu Allah. Maka yang jadi pertanyaan itu kan ada orang yang bertanya, sebetulnya malaikat itu satu atau banyak? Ya, karena kalau dari ayat yang tadi, ayat Sajdah ya, ayat 11, malakul mautu, jadi seorang malaikat malakul mautu, tapi di sini disebutnya rusulana, jamak gitu. Jadi artinya seperti apa? Maka ahli tafsir mengatakan seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir At-Tabari, mereka mengatakan malaikat maut punya pembantu. Ya. Ada pembantunya gitu, ada yang bantuin, dan mereka masuk dalam kategori golongan malaikat maut. Kenapa? Karena di satu ayat dikatakan bahwa malaikat maut itu malakul mauti satu, tapi di ayat lain disebutkan rusulana, jamak. Jadi berarti ini golongan gitu, satu golongan. Jadi malaikat maut itu ya banyak gitu. Jadi jangan punya anggapan bahwa satu malaikat kemudian malaikat kemana-mana. Terus kalau meninggalnya detiknya sama gimana? Jadi ini terjawab sekarang bahwa sebetulnya malaikat itu memang banyak. Jadi kalau misalkan kecuali yang malaikat Jibril ya memang satu. Tapi kalau yang malaikat yang lain, golongan malaikat lain tuh mereka memang golongan. Jadi bukan satu malaikat. Ya, sekarang selanjutnya pada ayat yang terakhir yaitu ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usahum inda rabbihim rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Nah, apa artinya? Walau, dan lau, apabila taro kamu melihat idil mujrimuna, orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Nakisu ru'usahum, nakisu itu asal katanya nakasa. Nakasa itu artinya menjadikan sesuatu yang di atas menjadi di bawah. Itu nakasa. Jadi matru'usahum, kepala mereka itu yang dulunya di atas jadi di bawah, jadi merunduk begini. Ya. Saking mereka itu takut, menyesal, gemper gitu ya, gemeteran gitu ya, yang tidak terhingga, sehingga mereka tuh nggak sanggup untuk bisa menegakkan mukanya. Jadi mereka nyungsep ya ininya tuh, karena saking udah nggak tahu nih masalah nih, gini. Ini kita punya masalah besar nih di akhirat ini.
Dan kemudian inda rabbihim ru'usahum inda rabbihim, di sisi Allah. Jadi mereka ini ketika berhadapan dengan Allah, mereka menundukkan mukanya. Dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi yang dulunya tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui itu kadang-kadang juga bisa punya arti, kalau punya masalah itu tidak ingat sama Tuhan. Kalau punya masalah inginnya diselesaikan dengan cara dia sendiri. Merasa sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal tidak seperti itu ya. Kan wa ilallahi turja'ul umur. Allah itu ada untuk membantu kita. Tapi di sini mereka lupa. Dan ketika mereka melihat kenyataan di akhirat nanti, bahwa ternyata manusia ini benar-benar dibangkitkan oleh Allah dan benar-benar bertemu dengan Allah, dan mereka bertemu dengan Allah, mereka tidak bisa mengangkat wajahnya, dan mereka memohon kepada Allah, ya, apa yang mereka mohonkan, Rabbana absirna. Ya Allah, sesungguhnya kami telah melihat. Melihat apa? Ya melihat kebenaran al-haq, melihat hari akhirat ini. Wasami'na, dan kami sudah mendengar semuanya. Jadi mata, telinga itu sudah melihat, sudah mendengar apa yang ada di hadapan mereka. Maka farji'na, maka irji'na, kembalikan lagi kami itu. Irji'na na'mal soleha, supaya kami bisa beramal soleh. Inna muqinun, dan sungguh kami ini, sungguh kami ini adalah orang-orang yang yakin, ya iya udah yakin, sudah melihat. Kalau nanti di akhirat nanti itu iman itu udah nggak ada harganya. Maksud saya kenapa Mbak nggak ada harganya? Ya maksudnya tidak ada gunanya beriman itu karena sudah melihat semuanya. Absirna wasami'na, sudah melihat dan sudah mendengar. Keimanan itu hanya diperlukan di sini di dunia ini ketika kita tidak bisa menjangkau akhirat karena kita punya di casing oleh tubuh kita ini, materi yang ada di tubuh kita ini, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan memaksimalkan potensi ruhiyah kita. Nah, ketika inilah saat yang tepat untuk beriman. Saat inilah yang tepat juga untuk bersabar. Nanti di akhirat sudah nggak ada artinya, bersabar beriman tuh nggak ada artinya. Jadi ini mereka agak berusaha gitu ya, berusaha bagaimana supaya mereka bisa balik ke dunia lagi, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Dan dalam beberapa hal itu disebutkan, misalnya di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin itu disebutkan ayat 49-48 bahwa ini masih tentang kekufuran, bahwa mereka itu kalau kembali kepada ingin kembali ke dunia itu hanya untuk sedekah katanya gitu. Ya, hanya untuk sedekah. Wah, kebayang ya, berarti sedekah itu betapa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi inilah penyesalan-penyesalan yang yang terjadi di yaumul akhir nanti, penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, sehingga mereka meminta untuk kembali lagi ke dunia, sedangkan orang-orang yang mukmin nggak mau balik ke dunia. Kenapa? Ya sudah saatnya panen, sudah saatnya untuk beristirahat. Karena itu teman-teman yang sudah menjalani kehidupan ini dengan susah payah, ya. Hidup ini tidak mudah untuk dijalani kalau kita memang menjalaninya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk dijalani. Tetapi kalau kita tahu bahwa betapa orang-orang kafir atau orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang munafik itu, mereka sangat menyesal dengan apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan di dunia, maka kita akan merasa terhibur. Kita tahu ilmunya, kita tahu berita gaibnya, kita tahu bahwa nanti di akhirat itu ada penyesalan. Makanya sekarang jangan kita manfaatkan dunia ini supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti.
Itu inti daripada Al-Quran. Maksud saya intinya tuh begini. Al-Quran itu kan dia memberitahu kepada kita tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Ya, jadi ini satu bonus buat kita orang-orang yang beriman. Oh iya, nanti di akhirat akan seperti ini, akan seperti inilah. Gimana? Saya nggak mau seperti itu. Bagaimana caranya? Ya lihat lagi, pelajari lagi Al-Quran. Apa yang diinginkan Allah diinginkan Allah pada kita? Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini? Dan disitulah letak kekuatan kita. Makanya biasanya orang-orang yang beriman tuh mereka tidak kenal lelah ya. Karena buat mereka ya istirahat itu nanti, di akhirat nanti. Sekarang adalah saatnya menanam benih. Sekarang adalah saatnya untuk merawat benih-benih. Dan panennya itu di akhirat nanti. Jadi kalau misalnya kita capek ya, kesel ya itu memang wayahna gitu. Kita ini sedang susah, memang sedang masa-masa yang susah. Kita sedang merajut kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Dan apakah yang oleh Allah inginkan itu dalam kehidupan ini ya paling tidak adalah bersabar. Ya, beriman, bersabar, itu bertawakal. Itulah yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ini supaya kita benar-benar nanti menjadi makhluk Allah yang tidak menyesal, bahkan beruntung. Makanya orang-orang yang beriman itu humul faizun disebutnya. Dan mereka itu orang yang menang. Menang karena dengan usaha yang sedikit sebentar saja mereka mendapatkan kenikmatan dunia yang kalau di akhirat itu yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfasanatin mimma ta'udun. Jadi 50.000 tahun. Jadi kalau kita mau bersabar sehari, seminggu, ya sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, ya nggak apa-apa. Karena kita akan menuai lagi di akhirat nanti yang jauh lebih banyak dari apa yang effort yang kita sedang lakukan ini. Ya, saya dalam kehidupan ini juga tidak lepas ya dari hal-hal yang kurang menyenangkan, ya. Akan tetapi saya berkata dalam diri saya mau bersabar. Kalaupun ada masalah itu nggak selesai. 10 tahun nggak selesai, ya sabar. 20 tahun nggak selesai, ya sabar. Ada masalah yang baru 25 tahun selesai, ada yang seperti itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya, ada yang harus dijalani seperti itu ya itu memang tugas kita dan kita yakinkan bahwa di balik kesabaran itu ada banyak kenikmatan yang menanti kita di akhirat nanti. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sudah waktunya sudah habis atau masih ada lagi, Marina? Masih ada sih Bun, 7 menit lagi. Oke, kalau gitu kita lihat ini tanda-tanda kekufuran ya. Kita kan tadi itu membahas tentang ayat yang 10 tentang kekufuran orang kafir ya. Kita lihat ini, kita tambahkan tentang apakah tanda-tanda kekufuran. Kalau kita lihat dari surat Yasin ayat 45 sampai 48. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mempunyai pertanyaan tolong tulis aja di chat ya. Nanti kita kembali lagi ke chatting, kita bahas bersama. Jadi tanda kekufuran itu ada 4 ya tanda kekufuran. Yaitu pertama, tidak takut dengan beratnya dosa, beratnya siksa akibat dosa. Jadi tidak takut berbuat dosa. Jadi dosa itu buat mereka nggak apa-apa, melakukan dosa nggak apa-apa. Ya, ada orang yang dia tidak ingin berbuat dosa, tapi dia terjerumus dalam dosa dan dia menyesal. Ya, ini insya Allah bukan orang yang kufur, karena dia tahu bahwa dia salah dan dia bertobat dan dia ingin menjadi lebih baik. Ini adalah orang yang insya Allah yang jatuh bangun. Dan sebetulnya kalau jadi orang mukmin itu sebetulnya kalau ngerti hakikat tentang kehidupan ini, sebagaimana harus menjalani kehidupan ini, sebetulnya kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita berbuat salah tidak apa-apa, tapi asal kesalahan itu harus disertai dengan kebaikan. Maksud saya berbuat salahnya bukan yang sengaja berbuat salah ya, tapi kalau kita
terpaksa, ternyata saya salah gitu. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki karena selalu ada jalan keluar buat orang-orang mukmin. Jadi tapi kan beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir tuh kalau berbuat dosa nggak ini ya, nggak masalah buat mereka. Dan ada lagi yang dari ulama mengatakan bahwa jangan takutlah engkau pada dosa kecil yang terus menerus. Nah itu yang nggak bagus karena sebetulnya dosa kecil yang terus menerus itu adalah tanda tidak takutnya kita kepada Allah, dan itu yang jauh lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kekufuran itu adalah apabila wa idza tusla ayatihi, apabila ditunjukkan ayat-ayat Allah baik yang Qur'aniyah dari Quran maupun yang kauniyah yang ada di alam semesta, mereka berpaling. Ya. Mereka nggak mau dengar. Kalau dibilang, ini loh Al-Quran ini berbicara tentang hutang piutang, bahwa hutang piutang itu perlu ditulis, dan ditulis kemudian ada ditandatangani dua belah pihak, dan kemudian diberikan ada saksi 2 orang. Nah ini ada di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 282. Nah kalau orang-orang yang beriman mengatakan, waduh iya kalau gitu kalau hutang harus ditulis, karena itu perintah Allah. Saya harus tulis ya, hutang sekecil apapun harus ditulis ya. Dalam di ayat itu disebutkan bahwa jangan engkau malas untuk menuliskannya meskipun itu sedikit, harus ditulis. Nah tetapi buat orang-orang yang ada bibit-bibit kekufuran, mereka berkata cuman begitu aja lah, hutang saya cuman 10.000, masa ya harus ditulis ya. Ya itu bedanya orang yang mempunyai tanda-tanda kekufuran dengan orang yang mukmin. Kalau orang mukmin tuh kalau disebutkan ayat-ayat Allah, maka dia akan berusaha untuk menjalankan itu. Sedangkan orang-orang yang mempunyai tanda-tanda kekufuran, mereka mengacuhkan ayat-ayat Allah itu. Kemudian yang ketiga adalah tanda kekufuran adalah menolak untuk berinfak atau bersedekah. Jadi kalau orang sedekah, ngapain kita harus sedekah? Kan kalau misalnya Allah menghendaki orang tuh dikasih makan sama Allah. Allah kan maha. Kalau Allah mau kan bisa aja diberikan rezeki dari jalan manapun yang tidak kita tahu. Kenapa saya harus bersedekah? Nah ini tandanya orang kufur nih. Orang kufur. Kenapa orang kufur? Karena dia tuh nggak tahu bahwa sebetulnya yang sedekah itu adalah buat dirinya sendiri. Ya, man amila solihan falinafsih. Maksudnya bahwa apabila seorang beramal soleh, apabila orang bersedekah, sebetulnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Akan dapat balasan kontan itu dari Allah. Inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Kalau kita sedekah diganti sama Allah. Karena itu orang-orang yang beriman tanda-tandanya itu nggak takut sedekah. Kalau udah waktunya sedekah atau dia merasa ini bahkan dia sulit pun dia sedekah. Karena dengan dia bersedekah kesulitannya akan menjadi hilang gitu. Nah, jadi ini orang-orang makanya dibilang kenapa orang itu mempunyai tanda-tanda kekufuran? Karena dia tuh tidak mengerti hakikat sedekah. Dia pikir dengan bersedekah itu dia memberikan sesuatu buat orang lain. Makanya dia bilang kalau bukan saya ngasih, ya kan Allah bisa ngasih. Ya, nah ini dia kufur nih, tertutup, terhijab dari melihat yang sebenarnya, bahwa sebenarnya orang bersedekah itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Dan memang orang yang dia nggak mau sedekah pada si A misalnya, memang si A itu akan insya Allah kan kalau dia memang layak mendapatkan jalan rezeki, akan Allah berikan mungkin lebih baik dari apa yang bisa kita berikan sama dia. Jadi masalahnya itu bukan di orang itu, masalahnya di diri kita sebagai orang yang mau bersedekah atau tidak mau bersedekah. Nah ini yang disebut dengan kufur. Jadi kufur itu sebetulnya tidak bisa melihat hakikat yang sebenarnya. Tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kenapa ada Quran, kenapa Quran perlu dipelajari, itu dia nggak ngerti. Kenapa harus sedekah gitu. Dia pikir itu mah nggak penting gitu. Itu nggak perlu gitu. Nah ini disebut dengan kekufuran. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah tidak percaya pada hari kiamat.
Ya tidak, udah kita habis ini mati ya udah selesai. Kemudian yang tidak percaya itu seperti apa sih? Kan kalau muslim ada nggak muslim yang tidak percaya hari kiamat? Ya ada, tapi yang secara bawah sadar. Contoh aja misalnya, kondisi COVID seperti ini adalah kondisi yang urgent gitu ya, banyak orang yang mati, yang dying, baik dari orang yang sakitnya maupun dari para medis-medis, dokter-dokter, perawat, mereka banyak yang sampai juga meninggal. Terus kemudian masalah ma'isyah, banyak yang terputus ma'isyahnya karena COVID. Dan ini semua ada orang yang dia itu susah ngomong ya. Dia itu masih tega-teganya gitu loh, mengkorupsi uang untuk COVID. Tega-teganya mengkorupsi gitu. Orang lain dying, dia itu mengambil uang supaya dia dapat lebih. Artinya apa? Dia akan membuat banyak orang lebih mati lagi. Nah, ini sesuatu yang buat saya, ini orang yang nggak ingat akhirat lah ya. Dia ingatnya cuma dunia aja. Meskipun dia muslim gitu, tapi dia nggak ingat. Muslim mah muslim, tapi apakah dia beriman pada hari akhirat? Itu pertanyaan besar. Karena kalau misalkan dia ingat pada akhirat, dia akan bertanya, ya Allah, nanti kalau di akhirat saya ditanya sama Allah, saya harus jawab apa? Nah, itu satu hal yang mesti kita ingat ya sebagai orang mukmin, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, hendaklah kita tuh ingat bahwa kalau kita melakukan ini di akhirat tuh saya akan ditanya oleh Allah dan saya jawabnya gimana. Nah, itu penting itu. Jadi nanti kalau ragu-ragu, saya mau ini apa saya itu, saya mau terima atau saya nggak terima, saya itu hanya satu sebetulnya, tanya pada diri sendiri. Kalau di akhirat saya jawab apa sama Allah? Nah, itulah letak keimanan. Jadi acuannya nanya ke diri sendiri, setelah akhirat ini kita mau bagaimana ya, Bun? Iya, betul. Dan nanti kalau akhirat ini kita di hadapan Allah, kalau kita ditanya, kita jawab apa? Mau bilang apa nih sama Allah? Laporan apa nih? Betul. Yang sudah kita lakukan sekarang? Iya, baik, betul. Kalau gitu, Bunda, ya. karena waktu sudah jam 4.45, sekarang waktunya tanya jawab nih, Bun. Oh iya. Nah, sebelum tanya jawab, kayaknya kita session foto dulu ya. Ya, sip. Nah, yang pakai laptop berarti atau pakai HP, pakai laptop atau pakai komputer, mangga silakan difoto. Teman-teman semua, jangan lupa videonya dibuka ya. Videonya dibuka ya. Tuh kan, banyak ya. Insya Allah kita bisa silaturahmi melalui via Zoom ya, Bun. Biasanya kita ngumpul di rumahnya Bunda. Sore-sore makan bala-bala ya, Bun. Harusnya istri saya, tapi istri saya belum pakai kerudung nih. Diwakili bapaknya. Nggak apa-apa, ini kan kita bukan komunitas karena terpisah ya, kita mendeklarasikan sebagai dengan komunitas penghafal. Kan Deden buka ini. Baik. Ya, teman-teman. Udah. Ini Sike. Belum. Teh Zakiah. Ya, suara Kang Deden buka videonya. Teh Zakiah udah, Teh Zakiah. Udah. Ini. Alhamdulillah. Punten. Ya, Messi itu coba jangan ada lampunya. Suara silakan dibuka. Kang Deden. Oke. Halo Desi. Perini.
Ya, Bun. Udah aja tuh yang ada aja dulu. Kali ini kita foto benar-benar social distancing ya. Saking distancingnya tuh beda rumah, beda RT, beda RW gitu ya. Beda kecamatan. Jauh banget fotonya. Oke, udah tempokon. Ini kayaknya tata-tata belum paham bahwa kita itu sebetulnya ada sesi foto yang mungkin belum biasa, jadi belum siap. Gitu. Ya, itu aja. Dari ini, Kang Deden, silakan dibuka. Oke, kalau enggak, ya sudah. Ya. Ini itu kenapa lampu? Nancy. Mungkin itu kayaknya HP-nya disimpan di meja, jadi ngadep ke lampu kayaknya. Suara Bunda ke mute. Saya ke mute sebentar. Oke, ya sudah Bun. Hampir udah semuanya udah ada. Udah, ayo. Oke, mari kita bilang keju bersama-sama. 1, 2, 3. Keju. Baik, kalau keju bahasa Indonesia jadi manyun semua ya. Ya udah deh, kalau gitu kejunya bahasa Inggris ya. Cheese. Udah? Ya. Oke, sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ayo silakan pertanyaan. Ya, teman-teman semuanya bisa nanya via ini ya, bisa via langsung atau di chat aja, nanti kita bacain. Bun, Ya. Tadi tuh yang awal-awal ya, apa sih manusia tidak percaya sama apa ya? Tadi tuh yang ayat 10. Bukan tidak percaya, apa namanya? Dibangkitkan lagi. Pertama-tama Marina dengarnya tuh apa? Kayak nggak ada reinkarnasi ya, apalagi. Jadi mereka aja sebagian orang nggak percaya akan adanya hari kebangkitan, gitu ya, Bun? Ya. Iya. Tadi Marina kan, terus nggak akan kembali lagi hidup, tapi sebenarnya kan kembali lagi hidup ya, Bun? Maksudnya kembali untuk ditanyai pertanggungjawabannya. Iya, betul. Terus pertanyaannya apa? Iya, tadi pertama Reinkarnasi. pas Marina dengerin awal-awal tuh, berarti nggak ada reinkarnasi. Salah, ternyata ke situ arahnya. Iya. Gitu aja. Jadi juga Bunda suka ngelihat ke YouTube atau kadang-kadang juga ke channel-channel gitu. Pengen tahu kalau dari agama lain itu seperti apa. Kemarin itu ada yang menarik. Bunda sempat masuk ke seorang biksu. Perjalanan seorang biksu yang dia meninggalkan agama Buddhanya. Jadi dia dari orang yang tidak punya ya asal mulanya, kemudian dia berdagang dan usia 13 tahun dia masuk ke biarawan gitulah, maksudnya apa itu sinagog atau apalah, jadi seorang biksu lah gitu. Jadi sejak kecil dia jadi seorang biksu dan dia kenal dengan orang-orang yang menurut dia baik ya, guru-gurunya gitu ya, menurut dia baik. Terus kemudian satu hari dia tuh terkena sakit tifus. Dia sakit tifus, dia dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dirawat sampai seminggu. Di seminggu di rumah sakit dia pun tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia dipulangkan. Intinya sebetulnya prepare to die gitu ya. Akhirnya dia dipulangkan dan dia mati gitu. Kata orang dia tuh mati gitu. Tapi sebetulnya dia mati suri. Dia tuh mati katanya 3 hari.
cukup lama ya. Jadi emang mungkin udah mati beneran ya, tapi dikembalikan ruhnya oleh Allah. Ini tanda-tanda kebesaran dari Allah gitu. Jadi selama dia mati itu, dia melihat ada satu danau itu penuh dengan api, dan dia melihat di situ ada gurunya dan orang-orang yang seperti dia gitu ya, biksu-biksu gitu. Kemudian dia lihat ini apa? Kemudian dia lihat ada yang berkata, kamu tahu saya gitu. Oh, kamu iblis ya, kamu setan, kamu iblis. Ya, saya penunggu neraka katanya. Saya penguasa di neraka ini katanya gitu. Terus itu guru saya katanya, kenapa ada di situ? Kan dia itu baik banget, kenapa nggak salah nih gitu ya. Terus kemudian iya dia melakukan dia tidak mengajak orang untuk percaya kepada akhirat katanya gitu. Kemudian dia lihat lagi ternyata ada Buddha ya. Buddha, dia bilang, loh ini kan Buddha katanya gitu. Tanya lagi dia, kenapa Buddha ada di sini katanya. Iya, karena dia tuh dia baik dalam kehidupan dunia, tapi dia tidak mengajak orang menuju kepada Tuhan katanya gitu. Akhirnya dia pun jadi shock banget, karena kan ini kan sesuatu yang dia yakini sejak kecil. Kemudian dia akhirnya diajak ke satu jalan, diajak mengikuti satu jalan, dan ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri, ya di persimpangan gitu. Yang jalan kiri itu lebar jalannya gitu. Dia ikutin orang-orang itu yang ke jalan ke kiri itu karena lebih lebar. Jadi dia sepertinya tuh jalan banyak orang gitu ya. Jadi dia ikutin, tapi dia ngikutin orang tuh tidak bisa. Jadi karena dia di jalan itu sendirian, dia ingin mengejar orang yang ada di depannya di jalan yang ke kiri. Tapi dia tidak bisa. Dia berlari sekuat-kuatnya, dia nggak bisa mengejar orang yang jalan di depannya. Dan kemudian ternyata di depannya itu ada api yang bergolak, dan orang-orang tuh masuk ke dalam api itu. Kemudian dia takut, wah kalau ke kiri masuk ke dalam api, maka dia balik lagi sampai ke persimpangan jalan itu. Di persimpangan jalan itu kemudian dia melihat ada jalan yang sempit itu, tapi ketika dia menjalani jalan sempit itu makin lama jalannya tuh menjadi makin bagus, jadi menjadi bersinar, jadi jalannya itu seperti gold gitu ya, dari emas. Dan kemudian ini jalan apa? Ini adalah jalan menuju kepada Allah yang sebenarnya, kepada Tuhan pencipta kamu katanya gitu. Dan hendaklah kamu bangun dan kamu katakan pada orang-orang teman-temanmu bahwa ini jalan yang salah katanya gitu. Jalan yang kamu jalani selama ini itu salah. Maka kemudian dia terbangun, dan ketika dia terbangun itu dia sedang proses mau dikremasi. Jadi semuanya tuh lari. Orang yang mau menghadiri proses kremasi itu lari semuanya ketakutan, dan hanya tinggal ayah ibunya yang ada di situ, dan dia bercerita, dan akhirnya dia keluar, dia tidak mendakwahkan lagi agama Buddha karena dia tahu bahwa itu adalah memang bukan jalan yang kebenaran gitu. Jadi dari cerita itu buat saya sendiri bersyukur gitu ya, bahwa oh iya ya, bersyukur sekali kita tuh diberi jalan Quran, jalan yang jelas menuju kepada Allah gitu. Dan itu kita harus makin banyak bersyukur dan makin banyak bersyukur. Itu mungkin gitu aja sedikit tadi kan menyinggung tentang reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu nonsensnya itu adalah manusia itu tidak bertanggung jawab pada dirinya apa yang dia lakukan. Dia hanya mendapat hukuman untuk menjadi terlahir kembali dalam wujud yang ya kayak nggak ada kayak akhirnya tuh apa gitu loh. Hidup lagi gitu ya, meninggal terus hidup lagi jadi orang lagi gitu, terus jadi orang lagi yang buruk atau yang lebih baik tergantung dari amalnya dia saat ini gitu loh. Tapi kan jadinya Berending jadinya. Iya, never ending story gitu loh. Jadi nggak masuk akal sebetulnya. Tapi ya alhamdulillah buat orang-orang yang memahami Al-Quran itu, apa yang kita dapatkan dari Al-Quran itu memang semuanya masuk ke dalam logika kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang dari chat, silakan dibacakan Teh Marina. Iya. Tos dulu tadi Teh Nurul Huda juga katanya nanyanya yang sama. Iya. Mungkin ada tambahan reinkarnasinya seperti apa? Oke.
Hah? Maksudnya? Teh Nurul Huda. Heeh. Teh Iis. Tadi. Nurul Huda itu Teh Iis nggak bisa voice. Oh, Tapi iya. bilang udah terwakili katanya penjelasannya. Nah, Mungkin pertanyaan dari Teh Desi ya, Bang. Oke, tadi pertanyaannya Teh Desi itu bagaimana caranya menghilangkan kejenuhan? Teh Desi. Teh Desi ya. Oh ya, Eh, menghilangkan kejenuhan. Kejenuhan dari apa nih, Desi? Coba. Jadi maaf izin bertanya, bagaimana menghilangkan overthinking, terutama di masa pandemi yang lebih banyak stay at home, interaksi pasti terbatas dan kadang menimbulkan rasa jenuh. Oh ya. Jadi hubungannya dengan pandemi ya. Ya. Oke. Saya jawab satu-satu ya. Pertama yang bagaimana caranya menghilangkan overthinking. Overthinking tuh maksudnya kalau nanti gimana, kalau ini gimana, kalau ini gitu gimana gitu ya, maksudnya gitu ya. Iya Teh Desi. Buka itunya nggak apa-apa, buka apa namanya? Iya pun. Ya maaf lagi sambil masak ini nggak bisa ngeliatin. Oh sambil masak, oke nggak apa-apa. Jadi overthinking tuh mungkin maksudnya adalah kalau ini nanti gimana, kalau ini tuh gimana gitu kan? Nanti kejadian kita nanti bisa kerja lagi apa enggak? Nanti bisa sekolah lagi apa enggak setelah pandemi? Ya kita mau mati cepat atau mati lambat? Iya. Ya kayak gitu-gitu. Nah untuk itu ya kita harusnya pertama belajar apa sih porsi kita sebagai manusia. Ya, tugas kita di dunia itu apa? Kita itu harusnya berbuat apa? Intinya di dunia ini, dan kemudian ada hal-hal yang itu adalah hak prerogatif Allah gitu loh. Dan ini kalau ilmu dalam bahasa agamanya namanya tawakal. Tawakal itu artinya asal katanya wakala itu artinya mewakilkan. Ya tawakal itu artinya mewakilkan berkali-kali. Jadi ada kaf yang tasdid itu ya itu artinya berkali-kali ya, dan tawakal di sini artinya ada mewakilkan urusan kepada Allah itu berkali-kali. Jadi kalau kita punya masalah kita serahkan kepada Allah. Kalau kita punya beban apapun kita kembalikan kepada Allah. Nah itu buat Bunda sendiri melihat bahwa dengan cara seperti itu kita itu bisa ringan gitu, karena tugas kita memang hanya menjalani kehidupan ini, dan wa ma khalaqtal insa wal jinna illa liya'budu, sesungguhnya kita itu diciptakan Allah itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi apa yang akan terjadi di dunia ini itu adalah opsional ya, kalau saya melihatnya opsional. Kalau misalnya kita kehilangan, nanti kalau begini nanti saya kehilangan pekerjaan deh, kan sekarang udah work from home, nanti usia saya segini, jadi saya mungkin bisa jadi ada program untuk rasionalisasi, saya kayak kena deh, terus saya gimana kalau saya kena gitu, udah drama gitu ya, padahal bisa itu hanya permainan pikiran kita saja ya, karena disitulah letak tawakal. Kita bilang ya Allah, kalau saya nggak dapat rezeki dari jalan ini, ya Allah tolong dong bukain pintu rezeki yang lain yang lebih berkah, lebih mudah, yang lebih baik daripada yang sekarang. Dan sambil menunggu ya inna wa'dallahi haq, bahwa kita menunggu, kita udah berdoa, kita menunggu pengabulan dari doa itu, fastabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibekar. Jadi adalah kalian bertasbih di sepanjang pagi dan petang. Bertasbih itu artinya ya ingat kepada Allah, berzikir gitu loh. Jadi sebetulnya overthinking itu kadang-kadang karena kita tuh nggak ngerti hakikat kehidupan kita itu apa. Kita pikir bahwa yang menentukan masa depan kita itu adalah kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang salah kaprah gitu. Jadi kalau nggak kerja nggak makan gitu loh. Ada loh yang nggak kerja tapi tetap makan. Contoh misalnya gajah, nggak kerja dia tapi kerjanya gendut, ya. Atau kucing saya di rumah itu, dia nggak kerja, kerjanya cuma tidur, main, ya. Tapi dia hidup. Bahkan dia makan sehari 3 kali gitu, kucing saya tuh.
Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran untuk masa depan, dan itu adalah tugas kita untuk tawakal tadi. Itulah cara reaksi kita di sekarang ini adalah tawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan kepada Allah, kita berusaha apa yang bisa kita usahakan, yang lainnya kita serahkan kepada Allah. Nah, itu untuk belajar untuk seperti itu terus aja ya, belajar Al-Qur'an, terus aja kita memahami butir-butir mutiara Al-Qur'an. Nanti saatnya kita akan begitu. Bunda sendiri ohnya juga udah usia gitu loh. Jadi memang segalanya tuh perlu bersabar, perlu proses ya. Jadi kalau masalah stay at home ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja ya. Bunda malah bahagia nih stay at home. Orang bilang beberapa teman gitu yang ketemu atau lewat WhatsApp, video call gitu. Bahkan tadi pagi ya, tadi pagi ada yang sudah lama teman dari teman kerja yang udah lama gak ketemu, dia mau cerita sesuatu, dia video call sama saya. Dia heran, dia bilang, Mbak, kok Mbak Hani kok mukanya cerah banget, maksudnya ya ini permainan kamera. Saya bilang, saya Oppo 7 jadinya kelihatan lebih muda. Enggak, tapi Mbak Hani tuh kayak nggak ada beban hidupnya. Lah iya, saya nggak mau mengambil beban dalam kehidupan ini. Ya maksudnya kerjain aja apa yang bisa dikerjakan gitu loh. Beramal soleh ya. Alhamdulillah dengan kondisi pandemi bisa banyak bertemu dengan keluarga, bisa memasakkan untuk mereka, itu kan amal soleh juga. Kita bisa banyak baca Quran, bisa menghafal, bisa isi aja dengan amal soleh, dan itu tugas kita hanya begitu. Kalau kita overthinking, bilang aja diri kita, hey kamu mau kamu hidup kamu sampai kapan sih? Tahu nggak kapan malaikat maut datang menjemput? Kan nggak tahu. Kita udah overthinking, kita udah nanti jadi begini, drama gitu. Ternyata ya besok kita selesai hidup kita, kan rugi jadinya. Jadi kita fokus pada hari ini, kita lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dari hari ini, dan disitulah bersyukur, dan kemudian itu kita akan bahagia. Saya tuh masa COVID itu ya malah happy itu ya. Buat saya malah banyak hikmahnya dan menjalani hidup baru gitu ya. Ya isi aja dengan yang baik-baik. Saya kadang-kadang malah lupa gitu, tiba-tiba loh udah maghrib loh, tiba-tiba udah jam 9 loh, jam 10 udah waktunya tidur. Itu nggak kerasa gitu. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Sibukkan kita dengan amal soleh, itu nasihat saya. Ya, kalau misalkan rasa jenuh kita jenuh di masa era COVID ini, ya cari sesuatu ya yang bisa menjadikan kejenuhan itu hilang gitu ya. Apa yang kira-kira menjadikan kita menjadi lebih baik ya? Apakah kita dengan ada yang baca Quran? Kalau saya di rumah tuh lucu, dan sejak COVID ya, itu Allah mendatangkan kucing ke rumah saya. Saya dulunya nggak pernah pelihara kucing, datang kucing satu warna hitam. Bulan ya pas COVID itu Februari akhir gitu, dia datang, dia cium kaki saya, kakinya suami, kakinya anak saya, seakan-akan dia pengen saya tinggal sini ya gitu ya. Akhirnya memang tidak tinggal, tapi akhirnya dia makan di sini. Itu menjadikan hiburan. Kemudian ada lagi setelah itu ada kucing yang datang juga, yang kucing yang dibuang orang di depan rumah, dan kita rawat karena ya siapa lagi ngasih makan kalau bukan kita, dia ada di depan rumah kita, dan itu ternyata memberikan kebahagiaan. Contoh aja misalnya anak saya yang paling kerasa itu jenuh tuh anak saya, tapi dengan adanya kucing sekarang dia menjadi komposer ini lagu, jadi dia bikin lagu. Dia nyanyi setiap hari nyanyi buat kucingnya itu. Dan saya dengar, saya ketawa. Ya, jadi hiburan dong kalau gitu, hiburan gratis ya. Jadi maksudnya intinya kita tuh masih bisa improvisasi. Bisa misalnya ada apa yang senangnya Desi. Misalnya Desi suka masak, coba resep baru gitu. Saya kalau Bunda nih lagi senang berkebun. Jadi suka melihara tanaman gitu, terus ya mengembangbiakan tanaman gitu. Jadi banyak hal kok yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini, kita isi dengan kebaikan. Ada juga di sini Pak
Pak Ahmad Rifai dengan istrinya yang mengisi hari-harinya sama dengan saya, itu jadi berkebun, dan kita punya grup namanya Berbagi Benih, komunitas Berbagi Benih, dan kita tuh sedekah di situ banyak. Kalau saya lihat tuh banyak yang soleh-soleh di situ tuh, soleh-soleha. Jadi saya punya tanaman ini gitu, siapa yang mau gitu, atau saya perlu ini, saya punya tanaman ini, yuk kita tukaran gitu. Dan itu tuh tiap hari ada aja tuh yang tukaran gitu, dan berkah gitu, berkah gitu. Saya melihat ada kebahagiaan. Jadi karena itu kalau misalnya kita merasa ada yang hilang di masa COVID, ada kesedihan, mungkin bisa jadi kita yang harus berusaha untuk mencari visi baru, hobi baru, yang menjadikan kita menjadi lebih bahagia, dan cari hobi yang bermanfaat ya. Kalau buat saya, anak saya memelihara kucing, buat saya itu manfaat karena dia jadi ya take care gitu ya kucingnya gitu ya. Berarti itu kucing saya lagi dirawat di poli di rumah sakit nih karena sakit pendarahan. Aduh, jadi masuk rumah sakit nih, dirawat di rumah sakit. tapi kalau saya sendiri, saya mendapatkan ketenangan itu salah satunya, dan untuk menghilangkan kejenuhan itu dari berkebun. Oke, mungkin begitu jawaban saya. Yang selanjutnya dari siapa ya lagi ya? Kayaknya belum ada. Mungkin ada yang mau secara langsung. Oh, belum ada ya? Ya, Bun. Ya. Kalau ngomongin overthinking ya. Ya. Sekarang tuh kayak Marina tuh ketemu beberapa orang yang overthinking tentang kebersihan gitu ya. Pembersihan apa tuh? Ya misalnya kalau dari luar harus semprot-semprot hand sanitizer, harus bersih-bersih, harus nyampe rumah harus langsung mandi. Ya emang secara protokol kesehatan sih emang betul ya seperti itu. Cuman terus makanan dari luar simpen dulu di bawah atau harus dibersihin dulu. Jadi kayak ada stigma tuh orang lain tuh menjijikan gitu. Jadi overthinking yang harus bersih aja gitu. Saya pikir itu bukan overthinking ya. Kalau overthinking itu overaction mungkin maksudnya ya. Bukan overthinking gitu. Ya mungkin bisa disebut gitu juga, overaction gitu ya. Ya emang sebenarnya kalau ngelihat positifnya ya emang bagus sih gitu. Cuman di sisi lain kok ngelihatnya kayak kayak lebay banget sih atau berlebihan banget gitu. Atau malah jadinya melihat orang lain itu jadi jijik gitu ya, atau kotor, atau ketemu orang aja sampai mandi gitu. Padahal baru ketemu orang ya, misalnya ngambil makanan di depan, ada Gojek datang gitu yang nganterin, terus dia tuh ngambil terus langsung mandi gitu. Kan maksudnya kayaknya sih biasa aja kali, cuci tangan juga udah cukup gitu. Terus ada tulisan tuh Bun, kalau memang COVID itu harus orang yang bersih gitu. Panjang sih tulisannya. Kenapa orang gila nggak COVID? Kenapa yang malah yang banyak meninggal tuh dokter gitu, atau ya kayak gitu. Jadi benar kata Bunda tadi, ada sesuatu yang yang ohnya itu loh tadi. Ya, dan kita ngelihatnya gini juga, semuanya itu juga relatif juga terhadap ilmu ya. Jadi ketika ilmu seseorang tuh sedikit, masih bisa jadi dia akan bisa overaction gitu. Tapi buat saya itu urusan dia lah ya, dia overaction itu. Buat saya kita nggak usah bother ya. Jadi saya biarin aja, itu memang dia lagi ilmunya masih di situ gitu ya. Sedangkan kita sendiri juga, kalau kita sendiri saya melihatnya malah dibandingin dengan di luar negeri, kita itu memang pemikiran orang Indonesia itu masih pendek gitu. Jadi kalau di luar negeri itu kayak bebersih, kayak di Jepang misalnya tuh udah jadi ritual gitu loh. Contoh aja ya, kalau di Singapura misalnya, di Jepang gitu, kalau misalkan orang tuh littering ya, littering aja nggak boleh gitu. Littering tuh bikin kotor. Jadi misalkan masuk ke kamar mandi, kemudian buang apa di kamar mandi, atau sisiran ada rambutnya, itu namanya littering. Itu tuh di sana tuh sampai ada nggak boleh gitu melakukan littering tuh. Itu adalah kewajiban pribadi seseorang untuk membersihkan apa-apa yang
keluar dari tubuhnya gitu loh, maksudnya apa namanya, tisu, dia pakai tisu, dia sisir rambut, kemudian ada atau bedak yang tercecer, itu pun itu kalau di Singapura itu kewajiban seseorang untuk membereskannya kembali gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak. Di Indonesia itu diterima ya biasa aja, pakai buang sampah juga seenaknya, nggak malu gitu. Kalau dibilang, Pak jangan buang sampah sembarangan, lebay kamu gitu ya. Jadi memang tergantung pola pikir dari seseorang itu seperti apa. Tetapi yang wajib kita ketahui juga bahwa apa namanya, kita kan punya referensi ya dalam Al-Quran dan hadis bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Buat saya, apa yang dilakukan oleh orang Singapura itu memang harusnya begitu. Kalau di rumah saya aja saya membudayakan taruh sesuatu pada tempatnya itu tidak mudah. Jadi habis pakai taruh lagi pada tempatnya itu tidak mudah. Terus kemudian kalau habis melakukan sesuatu, misalnya ada yang jatuh, ambil dan taruh ke tempat sampah. Itu kadang tidak seperti itu. Ada kayak dalam pemikiran Indonesia, itu kan ada yang bantuin, jadi dia yang beresin, atau itu nanti ada yang ngerjain, ada juga yang itu kan tugasnya. Ada teman saya yang istrinya tuh capek setiap kali dia pakai baju itu taruh aja di atas tempat tidur. Terus kemudian istrinya bilang, Pak itu tempat bajunya taruh tempat cucian atau kalau enggak gantung di gantungan gitu. Apa jawab dia? Nah itu kan tugas kamu istri. Ya maksudnya saya itu enggak begitu gitu. Harusnya tuh kalau misalnya itu masalah pribadi gitu loh, barang pribadi ya lakukan pada tempatnya gitu loh. Jadi ada itu responsibel terhadap diri diri kita itu. Kalau di Indonesia tuh sangat kurang ya hal seperti itu. Mereka nganggap bahwa apa yang dilakukan ada orang lain yang bersihin gitu. Kayak misalkan, Pak, kok buang sampah gitu? Ya biarin aja, kan ada tukang sampah. Memang tugasnya dia gitu. Kalau saya nggak buang sampah, tukang sampah nggak ada pekerjaan. Nanti dia malah di PHK. Nah gitu sampai segitunya orang. Dia nggak sampai ada berkata begitu loh. Nah, padahal sebetulnya kayaknya nggak kayak gitu kan. Udah jelas bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi makin bersih itu ya makin beriman kita. Karena kita beramal soleh di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini udah jamnya ya? Iya, Bu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama dan kita bisa membahas Quran bersama. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain apabila ada yang mau bergabung, silahkan bergabung. Ceritakan pada teman-teman supaya kita makin banyak yang memahami Al-Quran dan kita bisa mengamalkannya. Ada juga orang yang bilang begini, ngapain kita harus belajar macam-macam gitu. Yang penting kan kita beramal. Sekarang saya tanya, kalau kita nggak tahu Al-Quran, bagaimana kita bisa menjamin bahwa amal kita itu sudah betul, sudah benar, seperti apa yang Allah inginkan. Nah, jadi memang harus ada level untuk belajar dan kemudian mengamalkan gitu. Oke, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.